Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Nadratun Na'im. Kali ini al-ahadits al-waridatu fil isti'dzan, hadis-hadis tentang meminta izin. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata radhiyallahu anha, dari Aisyah, qalat ista'dzana Hassanun nabiyya fi hijail musyrikin. Aisyah berkata, Hasan minta izin kepada Nabi. Hasan ini seorang ahli syair, ya, seorang sastrawan. Fi hijail musyrikin, untuk membuat syair yang menyindir orang musyrik. Qala kaifa binasabi. Rasulullah bertanya, bagaimana dengan nasabku? Maksud dari Rasulullah ini begini, karena kalau orang bersyair nanti ujung-ujungnya pasti membawa-bawa Nabi, membawa keturunan Nabi, dan ujung-ujungnya jelekin nantinya. Gimana dengan nasabku? Faqala Hasan, maka Hasan menjawab, la asubannaka minhum, aku akan loloskan engkau, minhum dari mereka, kama tusallu sya'ratu minal ajin, seperti rambut diambil dari adonan. Ya, jadi rambut yang nempel dari adonan aku akan ambil. Jadi saya tidak akan mengaitkan keturunanmu nanti dalam bersyair. Apa maksud dari hadis ini? Rasulullah ingin agar beliau tidak terlibat dalam menjawab syair. Jadi jangan bawa-bawa aku. Nanti ujung-ujungnya pasti ngorek-ngorek keturunan. Ya, jadi alhasil dalam bersyair seorang sahabat Hasan minta izin. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat istadzana rajulun ala Rasulillah idzanu li bi'sal akhul ashirah au ibnu usyairah. Suatu saat ada seseorang datang pada Rasulullah minta izin masuk. I'dzanu, Rasulullah menjawab, izinkan dia. Bi'sal akhir ashirah, dia adalah bi'sal akhul ashirah, dia adalah seburuk-buruk saudara atau anak dari saudara. Falamma dakhala, saat laki-laki itu masuk, ala nalahul kalam, Rasulullah bicara lembut kepadanya. Qultu ya Rasulullah, aku bertanya, ya Rasulullah, qultalladzi qulta summa alanta lahul kalam. Anda tadi mengatakan dia orang yang buruk, lalu mengapa Anda melayannya dengan lembut? Katanya orang jahat, katanya. Kok Anda lembut kepadanya? Jadi terkesan kayaknya kan double standar, tuh kan? Lalu jawab Rasulullah, ya Aisyah, Aisyah, inna syarran nas, sesungguhnya seburuk-buruk orang, man tarakahun nas, yang ditinggalkan oleh orang lain,
Wadda'ahun nas ittiqafushi, karena takut keburukannya. Ya, Rasulullah mengatakan seburuk-buruk orang adalah yang dijauhkan orang karena takut keburukannya. Jadi orang menjauh dari dia karena takut diapa-apain. Nah, orang itu jelek, ya, kata-katanya jelek, nah pasti dia nanti lama-lama nyindir gitu. Omongnya nggak enak didengar gitu, singkatnya gitu. Yang ketiga dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, qala istadzana Umar bin Khattab ala Rasulillah wa indahu niswatun min Quraisy yukallimnahu wa yastakthirnahu aliyatan aswatuhum ala sautih. Suatu saat Umar bin Khattab izin masuk, ya, izin masuk ke rumah Rasulullah. Saat itu banyak perempuan yang datang di rumah Rasulullah, bicara kepada beliau dan ngobrol panjang lebar sampai suaranya keras, ya, sampai suaranya itu terdengar hiruk pikuk. Falamma sta'dzana Umar bin Khattab, saat Umar datang minta izin, fabadarnal hijab, semuanya lari, si perempuan itu berlindung, ngumpet. Fa'adzina lahu Rasulullah, Rasulullah mengizinkan Umar untuk masuk. Fadakhala Umar, beliau masuk. Wa Rasulullah yadhak, beliau tertawa menyambut kedatangan Umar yang dibarengi dengan respon dari perempuan yang berlindung. Ya, mereka ngumpet. Umar masuk pada ngumpet. Faqala, Umar bertanya, adhakallah sinnaka ya Rasulullah. Anda tertawa ya Rasulullah. Faqala Nabi merespon, ajibtu min haula. Saya heran dengan perempuan-perempuan itu yang tadi di sini. Falamma sami'na sautaka ibtadarna al-hijab. Ketika mereka mendengar suaramu, mereka langsung berlindung, pada ngumpet. Jadi tertawalah Rasulullah. Qala Umar, fa anta haqqu ay yahabna ya Rasulullah. Seharusnya Anda lebih berhak digituin. Seharusnya kalau mereka takut kepada Anda, bukan kepada saya. Summa qala Umar, ya aduwati anfusihin, atahabna wala tahabna. Rasulullah, atahabnani, wahai musuh-musuh jiwa. Ya, Umar menegur perempuan-perempuan. Wadon-wadon gitu kan. Kenapa Anda takut padaku, tidak takut kepada Rasulullah? Qulna na'am. Mereka menjawab, ya. Anta afadhu wa aghladu min Rasulillah. Karena Anda kasar katanya. Anda galak. Kata perempuan-perempuan itu pada Umar bin Khattab. Anda galak sih. Katanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah memberi komentar. Iha ya ibn Khattab. Santunlah Umar, istilahnya, tenanglah Umar, tenanglah Ibnu Khattab, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang aku ada di tangannya. Malakyaka syaitan salikan fajjan qad illa salaka fajjan ghaira fajjika. Tidaklah setan berjumpa, ya, memergokimu, melainkan dia akan mencari jalan lain. Setan aja takut itu. Ya, jadi Rasulullah mengatakan tidak ada setan yang melampaui satu jalan yang akan menemui jalanmu, melainkan dia akan cari jalan yang lain. Yang keempat, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala ataitun nabiyya fi dainin kana ala abi. Aku mendatangi Rasulullah menagih hutang.
Ya. Fidainin kana abi. Pada hutang yang ada pada ayahku. Tuh, ya. Fadaqaqtu al-baba. Lalu aku mengetuk pintu. Nah, boleh jadi ini ayahnya yang utang atau Rasulullah yang utang. Pokoknya ngurusi utang lah. Datang kepada Rasulullah mau ngeberesin utang. Beliau mengetuk pintu. Lalu Rasulullah bertanya, "Manda? Siapa?" Faqultu ana. Lalu aku menjawab, "Saya." Lalu Rasulullah menimpali anak-anak saya. Ka'annahu karihaha. Seakan Rasulullah tidak suka. Jadi maksudnya apa? Tanya jawab ini, ya, tanya jawab ini memberitahu kepada kita ada ketidaksesuaian. Jadi Rasulullah tanya, siapa itu? Saya kan bukan nama. Saya. Harusnya nyebut nama. Saya siapa gitu kan? Saya gitu kan. Saya siapa gitu. Yang kelima, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat arsala azwajun nabi Fatimah binti Rasulillah ila Rasulillah. Istri-istri Nabi mengutus Fatimah putri Rasulullah, ya, membawa salam disampaikan kepada Rasul. Jadi istri-istri ngadu lewat Fatimah. Ya, apa tugas Fatimah? Menyampaikan aduan mereka. Apa isi aduannya? Fastadzanat alaihi. Lalu Fatimah datang ke rumah ayahnya, yaitu Rasulullah, wa huwa muttaji'un ma'i fi firmirti. Dia sedang berbaring, ya, dalam pakaian dengan pakaian dari bulu atau katun yang belum dijahit. Jadi Rasulullah sedang berbaring. Ini yang cerita Aisyah. Fatimah datang, Rasulullah sedang berbaring di atas kain. Ya. Terus, ya Rasulullah, Fatimah menyampaikan, ya Rasulullah, inna azwajaka, istri-istrimu membawa salam. Ada pesan dari istri-istrimu gitu. Ya, mereka menunjuk aku untuk menyampaikannya. Apa isi pesan itu? Yas'alnakal adla fi ibnati Abi Quhafah. Mereka ingin komplain tentang Abi Quhafah. Abi Quhafah itu ibnu Abi Quhafah, itu anak perempuan dari Abi Quhafah. Abi Quhafah itu siapa? Abu Bakar. Padahal beliau lagi menemani Rasulullah. Ya, ngertinya di adegan ini, momen ini, Fatimah datang ke rumah Rasulullah. Rasulullah sedang ditemani oleh Aisyah. Jadi kata Fatimah, saya datang ke sini membawa pesan dari istri-istrimu, komplain terhadap Aisyah. Nah, padahal itu Aisyah di situ. Mereka komplain keberatan terhadap Aisyah. Nah, ini di sini nggak dijelaskan. Aibun bunaya ala situhibbina ma uhibbu. Nah, lalu Rasulullah menjawab, apakah cintamu tidak sama dengan cintaku? Fatimah, ya. Apa jawaban Rasulullah kepada putrinya? Emang kamu cintamu tidak sama dengan cintaku? Maksudnya cinta kepada Allah. Jadi seharusnya menurut Rasulullah kepada anaknya, apa yang aku cinta adalah sama dengan kau cinta. Jadi Aisyah ini adalah istri yang paling aku cintai. Itu maksudnya. Kok malah Fatimah membawa pesan menggugat, ya, adanya rasa cinta yang berlebihan
dibanding dengan istri-istri yang lain kepada Aisyah. Nanti di hadis yang lain Rasulullah menjawab, bukan aku saja yang mencintai Aisyah, tapi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak pernah wahyu turun saat aku kelonan, gitu bahasa kasarnya, kecuali waktu dengan Aisyah. Gak ada saya lagi bareng dengan istri-istri yang lain, Jibril berani datang, kecuali kepada Aisyah. Itu artinya beliau mendapat tempat yang lebih dari istri-istri yang lain. Begitu alasan Rasulullah kepada Fatimah. Nah, setelah Fatimah mendapat jawaban dari Rasulullah, ya, beliau datang lagi kepada istri-istrinya yang membawa pesan tanpa memberi jawaban. Jadi, gimana kabarnya? Ya, begitulah. Ya. Sebab kalau diceritain nanti dia tersinggung. Jadi Rasulullah menjawab kepada Fatimah, seharusnya kamu rasa cintamu sama dengan rasa cintaku. Karena aku mencintai Aisyah, ya, kamu juga turut mencintainya. Karena dia adalah orang yang dicintai oleh ayahmu. Nah, begitu kan? Nanti dari pelajaran Islam tuh ada semua itu. Jadi kalau kita kebetulan istri ayah kita bukan ibu kita, contohnya kan, istri ayah kita bukan ibu kita, kan boleh jadi kan? Berarti kata sekarang mah ibu sambung, ibu tiri. Berhubung dia dicintai oleh ayah kita, maka kita seharusnya mencintainya, menyayanginya. Paham belum? Iya, mengikuti. Jadi kalau Anda ingin memperpanjang silaturahmi kepada ayah, apalagi ayah telah tiada, meninggalkan jandanya. Jandanya itu ibu tiri kita kan? Kita tetap harus dalam rangka bakti kepada ayah kita menyayangi ibu yang ditinggalkan. Ya, dalam rangka menyambung silaturahmi. Itulah teguran Rasulullah kepada putrinya. Apa kamu nggak tahu Aisyah itu adalah istri yang paling aku cintai? Kamu harusnya membela pro kepada ayahmu. Nah, Rasulullah mencintai Aisyah ini beralasan karena Allah mencintai Aisyah. Buktinya tidak pernah ada wahyu turun ketika aku sedang satu selimut dengan istri kecuali Aisyah. Dan akhirnya beliau juga wafat di pangkuan Aisyah. Ya, ini sudah menjadi kode barangkali ya, sudah menjadi kode ajaran yang sangat bertentangan dengan Syiah. Ya, karena Syiah memperlihatkan kebencian yang begitu kuat kepada Aisyah. Ini tentu salah besar. Jadi nggak sesuai dengan pesan Rasul. Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah tapi benci kepada istrinya, istri yang dicintai apalagi, bukan istrinya aja, sahabat juga kan. Kita mencintai sahabat karena sahabat dicintai Rasulullah. Kan begitu? Tutur tinurar. Kan gitu kan. Jadi kemudian Aisyah pun sadar, Fatimah sadar, oh ya, ada begitu. Wahal yazana li fiqalat falam tabrah Zainab hatta arafta ana Rasulullah yaqra. Jadi kenapa ini menjadi bahan kecemburuan? Karena sahabat-sahabat diberi pintu oleh Rasulullah di rumah Aisyah. Diberi pintu oleh Rasulullah di rumah Aisyah. Jadi kalau mau ketemu Rasulullah, ya waktu gilir di Aisyah. Ya istananya. Itu bahasanya gimana tuh? Open house-nya. Kalau ada butuh apa-apa ke Rasulullah, mereka menunggu saat gilir di Aisyah. Ya mungkin bawaannya enak kali ya. Karena Aisyah kan masih kecil. Jadi, ya, dijamu ramping. Tuh. Ya kalau dari sisi jalan kan
cepat gitu kan. Nah, masih kanak-kanak soalnya. Waktu ditinggal Rasulullah masih 19 tahun. Kan begitu kan? Bahasa remaja kan lebih lebih ramah, lebih banyak gitu ngomong. Tapi kalau udah tua kan jawabnya sepotong-sepotong. Gimana kabarnya? Baik. Kan begitu. Tapi kalau anak muda, udah sampean sendiri bagi akan begitu. Sumringah lah singkatnya. Begitu juga karena pintu untuk sahabat itu banyak diberi kepada Aisyah. Sahabat kalau mau memberi juga ke pintu Aisyah. Contohnya mau memberi sesuatu, hadiah apa gitu. Itu saat Rasulullah di Aisyah. Mungkin dari situlah Rasulullah mendistribusikan pemberian kepada istri-istri yang lain. Kan jadi mereka cemburu, ya, kesannya berpihak ya. Dari Jundab ibnu Sufyan. Jadi keberpihakan kalau dilakukan oleh pihak-pihak yang benar ya nggak bisa dilawan. Nggak bisa dilawan. Contohnya Yakub, ayah dari Yusuf. Nah, walaupun anaknya banyak, tapi beliau cenderung ya lebih sayang kepada Yusuf dan adiknya yang satu ibu daripada kakak-kakaknya. Nah, ini juga menimbulkan kecemburuan yang kemudian berujung kepada pembunuhan yang gagal kan? Karena mereka itu mengatakan sesungguhnya engkau sayang berlebihan kepada Yusuf. Nah, jawaban Yakub karena dia tahu ini bakal jadi nabi, jadi prepare dia melakukan layanan-layanan. Karena Allah menunjuk nabi kan, Yakubnya tahu, ini nggak tahu. Sehingga Yakub mengatakan la taksus ala ru'yatika wala la taksur ru'yaka ala ikhwatika. Jangan ceritakan mimpimu. Nah, sejak Nabi Yusuf mimpi, Yakub sudah menangkap sinyal ya bahwa Yusuf calon nabi. Nah, ayahnya sudah tahu, maka dia memberikan layanan-layanan ya, diberi gizinya lebih, itu kan. Ini menimbulkan kecemburuan. Dari Jundab bin Sufyan radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah yaqul, idza sta'dzana ahadukum thalathan falam yu'dzan lahu falyarji'. Dari Jundab bin Sufyan, aku mendengar Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara kalian minta izin masuk sampai 3 kali, Assalamualaikum, Assalamualaikum, falam yu'dzan, tidak diizinkan, fal yarji', hendaklah pulang. Jangan ditungguin, Assalamualaikum, Assalamualaikum, terus begitu. Nah, cukup 3 kali. Gedor-gedor kayak kebakaran. Ya, berarti tidak diizinkan. Jadi kalau nggak dibuka berarti tidak diizinkan. Terus posisi kita juga jangan pas tengah pintu. Tuh, anunya akhlaknya begitu. Ya, kalau kita minta izin jangan pas di tengah pintu. Jadi kalau pintunya ngeblak, isi rumahnya kelihatan. Tuh, ya. Kita minta izin masuk itu di samping pintu. Jadi kata ngeblak, kebuka, kita nggak ngelihat isinya. Bagusnya begitu. Ini malah belum suruh masuk, kulkas dibuka, kamar dibuka, dapur dilihat, wah lah. Inspeksi. Kalau laki-laki mah jarang begitu, perempuan. Periksa, wah luas ya rumahnya ya. Terigunya banyak, gulanya banyak. Apa begitu? Ya, kalau kita melihat tidak berakhlak ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sta'dzana ahadukum imra'atahu ilal masjid fala yamna'ha. Apabila ista'dzanat, apabila minta izin kepada kalian istrinya, ya,
Jadi apabila minta izin kepada seorang di antaramu istrinya, jadi istri minta izin, apabila istri minta izin, ilal masjid, ke masjid, fala yamna'ha, maka tidak boleh melarang. Jadi meskipun perempuan itu bagus sholat di rumah, kalau suatu saat dia kepengen ke masjid, tidak boleh dilarang. Kita harus konsekuen. Ya, kalau mereka ke masjid ya jangan dilarang. Udah di rumah aja, jangan begitu. Harus diberi kebebasan. Nah, kebebasan ini yang paling mahal. Ya, saya pernah uraikan bahwa nikmat yang Allah berikan kepada manusia ada 4 tingkat. Yang terbawa adalah nikmat hidup. Diberi hidup ini nikmat. Dengan segala fasilitasnya. Makan enak, buang air enak. Tuh. Ada 3 kan, puncak kan udah cerita. Tidur lelap, makan enak, tuh, berhubungan nyaman, itu sudah puncak kehidupan itu. Puncak hidup, nikmat hidup itu tertinggi di situ. Coba sekarang Anda uangnya banyak, tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, ada istri cantik juga nggak bisa dinikmati, walah ya. Nah, kedua, nikmat yang Allah berikan di atas hidup, merdeka. Bebas dari tekanan. Sehingga tidak ada orang yang stres. Orang yang depresi. Apalagi frustasi. Nikmat kedua. Dengan merdeka ini, ya, kita naik pangkatnya menjadi manusia. Kalau sekedar hidup, itu dimiliki oleh hewan. Hewan juga hidup. Nah, kita berbeda dengan hewan, kita merdeka. Karena hewan nggak bisa menolak. Sifatnya begitu. Kayak robot. Ya, maksudnya begini. Manusia itu bisa memilih melahirkan, tidak melahirkan. Tapi binatang nggak bisa. Contohnya ayam. Ya, ayam petelur. Meskipun dia tidak dibuai, dia nelor. Kalau udah waktunya, dia nggak bisa ngampet gitu. Manusia bisa. Bahkan sekarang dengan teknologi yang dimilikinya, bisa ngatur kelahiran. Mau tanggal berapa. Sehingga ada pengumuman di rumah sakit. Yang ingin lahir di tanggal cantik, berhubungan dengan kami. Bayar. Tuh, bisa diatur tanggalnya biar... Kalau mau ini tanggal, kalau orang Jawa mungkin Kliwon apa gitu ya, lagi paing pon wage Kliwon, mau milih itu. Bisa itu sekarang dengan kemampuan yang dimiliki, asal udah waktunya, udah matang ya. Binatang nggak bisa. Nah ini, jadi merdeka menjadikan manusia sederajat lebih tinggi daripada hewan. Nah, setelah merdeka, apa nikmat yang lebih tinggi dari merdeka? Iman. Karena iman mengurangi kemerdekaan. Dengan iman kita tidak merdeka seperti dulu. Dihadapkan pada makanan, harus milih yang halal. Kan tidak merdeka, merdeka kan bebas. Kemudian yang lain-lain lah. Memilih dunia juga ada yang halal, yang thayyib. Ya, memilih teman juga begitu seterusnya. Nah, itu iman. Jadi orang yang beriman adalah orang yang ikhlas menanggalkan sebagian kemerdekaan. Subuh kita dipanggil sehari semalam 5 kali suruh datang ke sini. Kita tidak bebas, begitu seterusnya. Nah, di atas keimanan lebih tinggi lagi adalah Rasulullah SAW. Jadi nikmat yang didapat oleh kita yang tertinggi adalah kehadiran Rasulullah. Rasulullah hadir, meninggalkan warisan, yaitu Quran dan hadis. Ini merupakan nikmat yang tertinggi. Kalaupun kita diberi keimanan, cara mengamalkannya, cara mempraktekannya kita nggak tahu. Maka kita diberitahu, oh caranya begini-begini.
Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iznuka alayya an tarfa'a hijab wa anta tasma'i siwa dia hatta anhaka." Dari Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah, "Izinmu kepadaku agar ya engkau meninggalkan hijab, wa antas ma'asiwadia hatta anhaka, dan mendengar berita-berita rahasia sampai aku melarangmu." Nah, jadi Ibnu Mas'ud diperlakukan oleh Rasulullah yang berbeda dengan sahabat lain, yaitu boleh boleh masuk di waktu-waktu terlarang. Ya, jadi Ibnu Mas'ud ini mendapat izin dari Rasulullah masuk ke rumahnya tanpa harus jadwal, tanpa terikat dengan jadwal. Kapan saja kamu pengen ketemu denganku, masuk. Ya mungkin beliau dititipi rahasia, intel. Ya, karena Rasulullah membagi-bagi tugas tuh. Karena beliau ini Ibnu Mas'ud kalau nggak salah perawakannya kecil. Kurus, kecil, sampai ketika ada angin temennya tertawa karena dia cari pohon, nangkot di pohon gitu, ada angin gede, orang ketawa. Rasulullah marah, amal kamu tidak seberat betisnya Ibnu Mas'ud. Karena betisnya diketawain kecil banget. Ya mungkin kalau bahasa kita mungkin cebol. Beliau cebol. Nah, tapi ditugasi Rasulullah ya memegang peranan penting, sehingga kapan saja kalau mau nyampein berita, kan dulu belum ada WA kan. Jadi harus ketemu orang kalau nyampein. Kapan saja kamu mau nyampein berita, masuk tanpa terikat oleh waktu. Hadis yang lain dari Suhail bin Sa'ad radhiyallahu anhu, "Ittala'a rajulun min hujrin fi hujri Nabi wa ma'an Nabi midra yahuqqu bi ra'sah." Suatu saat ada seseorang ya masuk ke rumah Nabi. Rasulullah sedang memegang alat untuk garuk-garuk. Faqala law a'lamu annaka tanzur la ta'antu fi ainika. Jadi ada seseorang menyelinap ke kamar Rasulullah. Menyelinap. Rasulullah lagi megang buat garuk-garuk. Lalu Rasulullah bersabda, "Kalau aku tahu kamu ngintip, saya colok matamu dengan ini." Nah, jadi Rasulullah nggak senang ya mencuri pemandangan tanpa sepengetahuan yang dipandang. Nah, itu namanya ngintip. Innama ju'ila istizan min ajli basar. Sesungguhnya ada peraturan minta izin karena gara-gara mata. Gara-gara mata. Jadi karena orang bisa melihat itulah kalau masuk harus minta izin. Nah, sekarang kamu menyelinap masuk. Kalau saya tahu kamu dicolok, kata Rasulullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala inna nabiyya kana yauman yuhaddits wa inda rajulun min ahli badiyah anna rajulan min ahli jannah ista'dzanat rabbahu azfizar. Seorang dari seseorang ya, ada seseorang di dekat Nabi, orang kampung. Pada waktu itu Rasulullah dikunjungi oleh orang kampung tuh. Lalu Rasulullah bercerita nanti di surga, karena dia berhadapan dengan orang kampung nih, petani. Jadi suatu saat Rasulullah dikunjungi petani. Nanti di surga ada orang macam kamu. Tuh. Setelah masuk surga, karena waktu di dunianya hobinya nanem, minta diizinkan untuk nanem. Udah di surga, ya kan? Fa asra'a wa badara walakini uhibbu zara. Minta izin kepada Tuhannya untuk menanam. Faqala awalasta fi masyita. Kan Anda di sini udah bebas.
Ini surga ini bukan dunia lagi. Iya, saya udah tahu. Cuma saya hobi nanem. Jadi dia menjadi petani itu hobi, bukan karena beban, bukan. Hobi. Jadi saya kepengen nanem nih di sini nih. Nah, kemudian qala walakini uhibbu an azra fa asra wa badara. Nah, kemudian diberi izin karena di surga kan semuanya bebas. Ya. Fatabadara taraf nabatuhu wasiwa wasidaru takunu amsalul jibal. Begitu ditanam, beda dengan di dunia, menunggu proses kan, lama. Ya, begitu ditanam langsung bergerak. Tunasnya ini pecah, tumbuh kembang cepat tuh, sampai menjulang setinggi gunung dalam waktu yang cepat. Karena kalau di dunia kan ada proses, di sana nggak ada proses. Fa yaqulullah ta'ala dunaka ya ibn Adam fa innahu la yushbihu syai. Cukup katanya. Cukup kada? Sudah cukup? Mau di-off-kan oleh Allah. Sebab kamu kalau minta terus ini tidak akan kenyang. Tuh kata Allah ya. Faqala Arabi ya Rasulullah la tajidu hadza ila Quraisyan au Ansariyan fa innahu ashabu zar. Fa amma nahnu qulna bi ashabi zar. Fa dhahika Rasulullah. Ya Rasulullah, yang begitu itu sahabat Ansar yang suka begitu tuh. Minta kita mah enggak, wong saya seneng. Udah ya, sampai di sini aja. Itu Anda katakan kepada sahabat Ansor, pasti dia merasa bertanam itu beban. Kalau saya mah seneng. Nah, Rasulullah tertawa. Ya udahlah. Jadi ingin dihentikan. Udah ya, udah puas. Saya mah nggak ada puasnya, wong saya hobi. Kata si sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan kitab Riyadhus Shalihin. Karena uraian kali ini banyak, masih tentang doa, tapi panjang lebar. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini hadis ke 1503. Ya, masih tentang doa. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda, ma'alal ardi, tidak di atas bumi, muslimun, seorang muslim, yad'ullaha, berdoa pada Allah, bida'watin, dengan suatu doa, illa atahullah, kecuali Allah akan beri, aw sarafa anhu, atau Allah akan palingkan, minas su'i, keburukan, mislaha, yang sama dengannya. Malam yad'u, sepanjang dia tidak berdoa, bi itsmin, isinya dosa, au qati'ati rahim, atau memutus rahim. Ya. Jadi hadis ini ingin memberitahu kepada kita, tidak ada seorang muslim yang berdoa apapun kecuali diberi, dikabulkan oleh Allah, atau dipalingkan darinya, sepanjang isi doanya itu bukan dosa, ya, atau bukan memutus silaturahmi. Apa kesimpulan dari hadis ini? Nah, di sini ditulis ada 4. Pertama, faedah berdoa, manfaat berdoa. Hadza wadih min hadis ma'al ardi muslimun yad'u Allah ta'ala bid'awatin ila atahullah. Asarafa anhu minasu mislaha malam yad'u bi itsmin. Wal hadis rawa Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad fi musnadihi, dari musnad dari Abi Sa'id Khudri anin Nabi. Nah, itu ya bunyinya tadi ya. Jadi menurut hadis ini, doa itu dijawab dengan salah satu di antara 3. Imma an tu'ajjala lahu da'watu. Pertama, dikabulkan semuanya. Ya. Yang kedua, ayyadakhar lahu fil akhirah. Tidak dikabulkan semuanya. Jadi pertama dikabulkan semuanya. Yang kedua,
tidak dikabulkan semuanya, tapi dikabulkan di akhirat. Ya, yang pertama dikabulkan seluruhnya di dunia. Yang kedua tidak dikabulkan semuanya, tapi dikabulkan di akhirat. Wa imma ayasrafa anhu minasu, atau dipalingkan bahaya yang setara dengan doanya. Wa fi hadits Jabir, dalam hadis Jabir Rasulullah bersabda, doa muslim baina ihda salas. Doa seorang muslim direspon Allah dengan satu di antara tiga. Satu diberi. Ya, yuqta mas'alatuhu lati sa'ala. Yang diminta diberi. Yang kedua, yurfa'u biya darajat. Pilihan lain adalah diangkat derajatnya. Tapi doanya ditolak. Yang ketiga, yuhattu biha anhu khati'ah. Ma lam yad'u bi qati'ir rahmin au ma'tham. Yang ketiga, dikurangi dosanya sepanjang dia tidak melakukan tiga hal. Doanya tidak berisi memutus silaturahmi. Doanya tidak mendukung dosa isinya. Yang ketiga, doanya tidak isti'jal. Isti'jal itu artinya kumat-kumatan. Ya, doa berapa kali lalu berhenti. Dari Aisyah, beliau berkata, "Ma min abdin yad'ullaha bid'awatin fatadhab hatta yu'ajalu fid dunya aw tudakharu fil akhirah." Tidak ada seorang pun yang berdoa, ya, lalu dia selesai sehingga dikabul semuanya atau disimpan di akhirat. Idza lam yu'ajjil, sepanjang dia tidak meminta segera, ya. Tidak takjil atau putus asa. Sepanjang dia tidak berhenti. Qala Urwah bin Zubair, ya umata, kaifa ujratuhu wa qunutuhu. Seorang sahabat bertanya kepada Aisyah, wahai bunda, bagaimana bentuk ujlah? Isti'jal itu bagaimana? Terburu-buru, tergesa-gesa, dan putus asa. Aisyah menjawab, dia berkomentar, sa'altu falam u'ta. Aku sudah minta tapi tidak dikabul. Nah, ya. Wa da'autu falam ujab. Aku sudah berdoa tapi tidak diijabah. Nah, jadi kata dalam sebuah hadis nanti, begitu malaikat mau mengabulkan, orang itu mengatakan, saya sudah berdoa tapi tidak dikabul. Nah, ini dibawa lagi. Ya. Kan doa itu kan sama dengan request, order. Jadi begitu dia mengatakan saya tidak dikabul, itu berarti membatalkan order. Gitu. Saya udah doa tapi nggak dikabul, kan dia sendiri ngomong tidak dikabul. Jadi dikabul tidak dikabulnya itu. Udah capek saya doa nggak dikabul-kabul. Dikabulkan apa yang dia ngomong terakhir tuh. Kan dia ngomong tidak dikabulkan, nah itu dikabulkan permintaan terakhir. Ngerti nggak? Saya udah doa nggak dikabul, kan itu doa juga kan. Jadi itu yang dikabul, tidak dikabul. Jadi doa yang pertama dicabut lagi. Jadi order kalau sudah disiapkan, wah lama sampean saya batalkan, nah, sama dengan begitu. Jadi doa ini kan membutuhkan proses. Ya, contohnya tukang es minta kepada Allah, ya Allah jangan sampai hujan terus. Kata petani di sebelah sana, ya Allah kok kenapa kering terus? Kan susah malaikat ngaturnya. Lagi disiapin, enggak lah. Oh berarti nggak jadi. Oh, gitu. Nanti dijelaskan di sini nih, di bagian akhir kan ini panjang sekali. Ada orang-orang yang doanya dikabul nyesel. Kok bisa? Ada orang-orang tertentu yang doanya dikabul nyesel. Tapi nyeselnya di akhirat. Kan tadi kan ada 3 respon kan? Tadi itu, dikabulkan seluruhnya. Dikabulkan sebagian tapi diganti. Tapi ada yang seluruhnya diganti. Nah gantinya itu luar biasa gedenya di akhirat.
Dulu kan kamu ingat pernah berdoa, aku tidak dikabul, ini gantinya. Yang ngelihat itu iri. Wah, kalau tahu begitu, mas saya udah nggak dikabul aja. Nah, gitu. Tuh, yang disimpan. Jadi yang lain dikabul, dia nggak dikabul, itu disimpan oleh Allah tuh, investasi. Nah, begitu nanti di akhirat, dikeluarkan semuanya, dicatat oleh Allah. Dulu kamu berdoa, aku sengaja tidak dikabul, ini gantinya. Tuh, kata di sini gitu. Ya, ini ada keterangannya. Nanti ada orang-orang yang menyesal karena mana ini? Ittaf anfal adwiya al-iha fi du'a wa qad rawa Ibnu Majah fi sunan min hadits qala Rasulullah malam yasila yaqtab alai. Nah, ini masih ansuran. Pas saya nggak tahu di mana tadi sudah dibaca ya. Jadi singkatnya ada orang-orang yang di akhirat menyesal karena doanya dikabul. Jadi singkatnya hadis ini meminta kita berdoalah ya, karena di hadis ini kamu akan direspon satu di antara kita. Lalu sahabat mengatakan, idzan nuksir. Wah, kalau begitu banyakin aja doanya. Lalu Rasulullah menjawab, fa'aksara. Kalau kamu banyak doanya, banyak hadiahnya. Jadi singkatnya orang berdoa pasti dikasih hadiah oleh Allah. Baik dipercepat atau diperlambat nanti, ditabung. Wah, kalau begitu yang banyak aja. Kalau kamu banyak, Allah banyak. Siapapun yang berdoa akan dikabul. Nah, tapi ada peringatan dari Imam Qurtubi. Enggak sembarang doa dikabul oleh Allah. Anda berdoa itu harus diperhatikan adabnya. Karena Rasulullah sendiri pernah menyatakan, aku berdoa 3, dikabul 2. Ya kan? Itu selevel Rasulullah. Yang berdoa Rasulullah sendiri memberikan pernyataan, aku minta 3, dikabul 2. Itu Rasulullah gitu loh, apalagi kita. Jadi kita harus memperhatikan ini. Apa saja, saya udah catat kok hilang ini. Di antaranya pilih makanan yang halal, tuh, ya, dari sisi makan. Nah, kemudian doa di tempat-tempat yang momen-momen yang ditunjuk. Contohnya sepertiga malam. Kalau waktu sholat, tempatnya menjelang salam. Saat sujud, tuh, itu doa-doa yang dikabul. Kalau waktu, sepertiga malam. Ya kan? Kalau tempat, ya udah tahulah saudara, Masjidil Haram. Ya. Kalau di seputar Masjidil Haram, pokoknya Al-Haram lah. Itu ditulis oleh An-Nawawi, ya, Imam Nawawi, ada 19 tempat kalau nggak salah. Jadi 19 tempat yang doanya mustajab. Ya, pertama, contohnya di seputar Ka'bah lah. Kalau Ka'bah itu berarti di apa itu? Antara multazam namanya. Multazam itu letaknya antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Itu multazam. Jadi kalau dibangun Ka'bah tuh yang paling manjur di situ. Terus di bawah talang emas. Talang emas. Hah? Iya. Iya, di Hijr Ismail. Tapi kita kalau lagi tawaf nggak boleh masuk situ. Nanti kalau udah selesai. Terus di Zamzam. Zamzam udah nggak kelihatan sekarang, jadi tinggal begini nih. Di depan, di atasnya ada mimbar. Tapi berhubung orang nggak tahu bahasa Arab ya, mungkin ya, mudah-mudahan begitu. Ada tulisan hadza bi'ru Zamzam. Nah, saya tahunya begitu. Jadi maksudnya walaupun namanya sumur Zamzam, sekarang sudah tidak berupa sumur lagi. Nanti bayangan kita kan sumur, mana sumur, nggak ada. Sudah ditutup, ya kalau nggak ditutup nanti kepada masuklah ke situ. Ya kan? Sudah ditutup, disterilkan. Itu tulisannya ada tuh. Hadza bi'ru Zamzam. Seperti begini bentuknya, kayak mimbar. Oh, ini rupanya di sini, nggak tahu sebelah mana, nggak boleh terlalu selidik ya, karena askar pasti ketat.
Terus di Safa dan Marwah. Safa dan Marwah. Itu kalau mau berdoa di Safanya, di Marwahnya. Kalau yang lari-lari itu zikir. Zikir itu. Nanti doanya jadi bukan lagi lari berdoa begini, bukan. Di Safa di awal dan di akhir. Nah, itu kita berdoa. Makanya Anda lihat banyak orang kan diam sebentar berdoa menghadap Ka'bah. Terus di di Arafah. Tapi Arafah itu khusus tanggal 9. Kalau Arafah bukan di tanggal 9 nggak manjur. Jadi doa di Arafah itu bukan Arafahnya, tapi pas waktunya, waktu wukuf, itu manjur. Ya, kan al-hajju Arafah, puncak dari haji dari Arafah. Tapi apa yang terjadi pada teman-teman kita? Tidur. Milih tidur mereka. Seharusnya waktu kita di Arafah itu penuh dengan doa. Kita doa apa saja di situ, ya sampai maghrib. Nah kemudian ada lagi, pokoknya semua itu kalau nggak salah dikumpulkan oleh An-Nawawi ada 19 tempat, 17 apa 19 itu ada dalam kitab Al-Adhkar. Ya mungkin suatu saat kita ketemu. Kemudian fayaqfain kila famadai falayat fa ayyulama ana qaul haq fil ayat ujiba fa ustijaba. Jadi harus memenuhi syarat-syaratnya, ya. Sebab Allah menyatakan dalam surat 7 ayat 55. Ud'u rabbakum, surat Al-A'raf ayat 55. Berdoalah kepada Tuhanmu tadarruan, dengan rendah hati, wa khufyah, dan samar. Jangan teriak-teriak. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka pada orang yang lunjak. Nah, mu'tadin ini, kategori mu'tadin menurut Imam Qurtubi pelaku dosa besar, ya, atau orang yang tidak memelihara dirinya dari makanan yang haram, ya. Jadi makanan itu akan masuk menjadi darah yang tumbuh dari makanan yang haram mengakibatkan doanya ditolak. Fayakun hadza min babi mutlaq muqayyad. Faqad da'an Nabi sendiri pernah menyatakan berdoa 3, minta 3 dikabul 2. Ya, permintaan Nabi itu pertama agar hukuman yang pernah dijatuhkan kepada umat terdahulu jangan lagi diulang di umatku. Hukuman massal, salah sedikit, dus langsung. Contohnya umat Nabi Musa gara-gara mengajukan permintaan minta melihat Tuhan. Fa'akhadhathumus sa'iqah, sambar petir langsung. Gak ada ampun. Minta salah, bergerak salah, hantam langsung. Nah itu dimintakan oleh Rasulullah, jangan dilakukan lagi pada umatku. Dikabul oleh Allah. Maka turun 2 ayat dari surat Al-Baqarah. Ayat terakhir, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat, Rabbana la tu'akhidna, ya Rabbana, Tuhanku, jangan engkau hukum kami dengan hukuman yang pernah engkau jatuhkan kepada umat terdahulu. Inna sina wa akhtana, kalau kami salah, kalau kami lupa, tolong yang salah dan lupa jangan dihukum. Wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Jangan kau beri beban sebagaimana beban yang pernah kau beri pada orang dulu. Tuh, jangan. Dikabul oleh Allah. Jadi hukuman yang pernah dijatuhkan kepada umat terdahulu yang sifatnya massal, instan, itu tidak diulang lagi. Tapi person sekarang dan ditunggu sampai akhir hayat. Yang kedua, Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai umat Islam habis. Sampai nihil, tidak ada di kolong langit. Ya, di bumi ini sampai nggak ada orang Islam. Nah, itu dimintakan supaya jangan terjadi. Dikabul oleh Allah. Yang ketiga yang ditolak, minta agar umat Islam bersatu. Jangan ada pertengkaran,
jangan ada perselisihan. Ini ditolak. Ya mungkin bagi Allah, kalau semua dikabul terus kerjamu apa? Mungkin begitu kan? Semua. Kalau semua orang Islam akur, bertengkar, kan nggak dinamis. Tidak ada ikhtilaf. Maka ikhtilaf itu sudah yang tidak dikabul oleh Allah. Jadi kalau ada orang menghadapi ikhtilaf dengan toleransi, wah itu betul-betul mantap. Tapi kalau dia menghadapi ikhtilaf dengan otoriter, memaksa, lah ini ya, wa makhtalafu illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu. Mereka tidak berselisih melainkan setelah datang ilmu. Jadi yang ikhtilaf itu orang-orang yang ngerti. Orang yang sudah diberi ilmu lah bertengkar. Nah ini kalau sampai tidak terjadi pertengkaran, ya, mereka menerima bahwa kita hidup di dunia ini mempunyai peranan masing-masing, mempunyai sudut pandang yang berbeda. Ini akibat adanya akal. Kalau kita mengarahkan orang supaya tidak ikhtilaf, berarti akalnya dicabut. Jadi binatang nantinya. Nah karena kita ada akal, dia protes, ya wajar. Jadi dalam surat 46 ayat 5, surat Al-Ahqaf, ya kalau nggak salah ini urutan ke-46 ayat 5. Wa man adhallu, tidak ada yang lebih sesat mimman yad'u, dari orang ya ketimbang orang yang berdoa min dunillah, kepada selain Allah. Malam yastajibu lahu, yaitu makhluk yang tidak bisa mengabulkannya. Kalau Allah saja mengkritik, kenapa ya mereka berdoa kepada sesuatu yang tidak bisa mengabulkan? Artinya patung. Allah mengkritik, kok mau-maunya mereka menyembah, ya, meminta kepada sesuatu yang tidak bisa mengabulkan. Kalau dirinya nggak bisa mengabulkan kan berarti ini kan salah. Karena mengkritik, nggak bisa ngabulin, diminta-minta, nah, gitu kan? Nah, kepada Allah sendiri nggak bisa mengabulkan, ini berarti kan cacat. Jadi tidak mungkin Allah mengkritik sesuatu yang sama, tidak mungkin. Jadi Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah aku akan kabul. Wa man futiha lahu fid du'a futihat lahu abwabul ijabah. Barang siapa yang tergerak hatinya untuk berdoa, maka sebentar lagi pintu ijabah akan dibuka. Jadi kalau hatinya sudah tergerak berdoa, biasanya masalahnya akan selesai. Akan ketemu jalan. Sebab Allah menggerakkan hati untuk berdoa. Wa auhalla ila Daud, Allah memberi wahyu, itu sudah waktu. Ya. Baik, demikianlah hadirin. Kajian pagi ini, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga hidup anak-anak kita dimudahkan, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.